domainnya 40011424650. Di sini saya akan menjelaskan tutorial manufaktur toko harum roti. Pertama, mari kita buat nama tokonya, toko harum roti. Kemudian jangan lupa pilih others dan buat detail usaha. Lanjut. Kita tunggu karena jaringannya sedikit lama. Kemudian membuat kategori usahanya manufaktur, dan untuk tanggal mulainya itu pada tanggal 31 Agustus 2012. Dan mengetahuinya rupiah dan metode kerjanya menggunakan first in first out. Kemudian selanjutnya juga, dan di sini dan ini jangan lupa di uncentang, kemudian selesai. Kemudian kita lanjut ke pengaturan preferensi. Masukin di fitur. Kita akan persediaan di bagian ini manufaktur. Kita pelajari lebih lanjut untuk centang, kita install. Jangan lupa install. Kemudian jangan lupa kita untuk mengisi alamat. Kembali ke preferensi perusahaan, dan jangan lupa mengisi alamat. Jadi masukin alamatnya Jalan Raya Kalimalang 47 Jakarta, kemudian DKI Jakarta. Ini untuk pada posisi tidak diberikan, kemudian simpan. Nah, kemudian kita akan memasukkan data NIS bagian persiapan data perusahaan. Daftar pemasok dulu. Kita pilih dari Excel. Kemudian lanjut. Tidak ada yang perlu disesuaikan dan jangan lupa centang, kemudian lanjut, kemudian ditutup. Kembali lagi, kita lanjut upload pelanggan. Pilih daftar customer, open, kemudian unggah. Kita sesuaikan atau kita langsung lanjut. Jangan lupa untuk dicentang, kemudian melanjutkan. Nah, udah berhasil, kemudian tutup, dan jangan lupa untuk
kita lanjutkan ini dari akun perkiraan. Di sini memang sudah ada template dari sana, tapi kita bisa perbarui dengan sendiri. Kita melakukan import Excel, kemudian kita unggah dari daftar NKR. Nah, di sini pada perkiraan ini masih belum membaca ya tabel di Excel-nya itu. Nah, kolom yang mana? Maka kita bisa pilih kolom nama akun atau salah nomor akun, namanya juga nama akun. Kemudian yang lainnya sesuai, kemudian lanjut, jangan lupa dicentang, kemudian lanjut. Oke, semua berhasil, kemudian tutup. Setelah perkiraan terimport dengan baik, kita masih punya kepentingan untuk men-setting referensi. Kita masuk ke bagian perkiraan, kita masukkan persediaan bahan baku, bahan penolong, dan juga persediaan barang jadi. Dan kenapa barang dalam proses kita tidak masukkan? Karena dalam kasus juga sudah diberikan keterangan bahwa kita hanya menggunakan barang jadi, bahan baku, dan bahan penolong. Kemudian kita lanjut ke rapor pembelian. Di rapor pembelian kita masukkan tipe-tipe persediaan juga, bahan baku, bahan barang jadi, dan juga bahan penolong. Dan jangan lupa disimpan. Hal ini terkenal jika teman-teman tidak memasukkan alat, masih punya kewajiban untuk mengupload barang dan jasa. Untuk import kita lanjut import data seperti biasa, kemudian kita import dari Excel, masukin daftar barang, kemudian lanjut unggah. Nah, di sini kita harus menyesuaikan ketika kita tidak bisa salah menjadikan, maka barang juga tidak akan berhasil dihitung. Kemudian tadi nama barang ini tetap nama barang. Kemudian untuk bagian yang kedua ada jenis barang, kita pilih tipe persediaan karena kita nanti akan aktifkan sesuai persediaan. Tipe persediaan sendiri pilih kolom satuan. Di sini kita pilih nilai satuan dan kemudian harga jual satuan, pilih kolom satuan beli ke kemudian nilai satuan dikembalikan ke kolom dan kita lanjutkan. Jangan lupa dicentang, kemudian dilanjut. Mana? Berhasil, kemudian kita tutup.
15 data sudah berhasil kita proses, lalu kita bisa masuk ke mulai ke roti aneka rasa. Kenapa dijadikan yang paling pertama? Karena roti aneka rasa ini merupakan hasil dari manufacturing itu sendiri, sehingga kita pilih tipe persediaan aneka rasa itu diproduksi bukan menjadi bahan baku. Contoh produksi, kalau di sini kita masukkan informasi bahwa daftar harga jualnya itu Rp1.500, kemudian stok kita tambahkan di sini, kuantitasnya kita pilih 1.875 sesuai pada tabel. Satuannya kita pilih basis, biaya satuannya Rp500. Enggak di sini total biaya sekali muncul, kita bisa inputkan. Kemudian setelah umum menjadi pembelian stok seleksi, kita lanjut ke bagian akun. Kita harus menyesuaikan persediaannya. Akun persediaan unit itu tidak lagi persediaan barang sebagaimana yang ada di sini. Kita harus gunakan persediaan barang jadi pada baris pertama. Selanjutnya di baris pembelian ini juga perlu disesuaikan persediaan kita bisa cek di sini untuk roti aneka rasa sudah terisi kuantitas dan berapa stok yang akan dijual. Kemudian kita akan lanjutkan ke barang-barang. Nah, ini bisa ada cakra kembar. Cakra kembar merupakan bahan baku yang pada manufaktur, penjualan dan pembelian. Tidak ada informasi yang pada hal harga jual, sehingga kita bisa skip bagian ini ke list stok. Kemudian kita tambahkan stok awal sesuai pada tabel. Untuk kuantitasnya ada 3 untuk cakra kembar dan satuannya adalah bulk. Ya, satuannya ada 29.500. Kemudian lanjut, jangan lupa akun. Ini kita sesuaikan pada persediaan. Di sini kita masukkan persediaan bahan baku. Pembelian juga. Pembelian masukin persediaan bahan baku. Pada seperti ini kita bisa selesai. Kita lihat untuk cakra kembar sudah masuk stoknya. Coklat juga kita masukin, coklat bubuk juga kita langsung ke stok. Masukin coklat bubuk kita masukin stoknya itu satuannya dia itu biaya satuannya sendiri 12.400. Kemudian lanjut untuk akun persediaannya itu Lion Airlines, persediaan penerbangan JP 656 tujuan Lombok. Persilakan segera naik pesawat udara
Lima. Ini atur pembelian juga maksudnya. Your attention, please. This is the final call for passengers of Lion Airlines on flight number J65662 Longboard. Please board the aircraft immediately to B5. Thank you. Perhatian, panjang sampai ke pesawat dan dengan nomor penerbangan IN start 9 277 Dan jangan lupa Terima kasih. Your attention, please. This is the final call for passengers of Nanking on flight number IF1902. Pangkalan kemudian untuk One garam aircraft immediately to B5. Thank you. persediaan bahan penolong itu masuk ini. Kemudian kita beli Panjang terakhir stok dengan nomor penerbangan IN nya 2 yang dipasang untuk kuantitas garam sendiri ada satu Terima kasih. satuannya Pak. Your attention, please. This is the final call for passengers of Nanking on flight Untuk biaya number satuannya ada 3.000. Kita akan juga kita ubah jadi persediaan bahan penolong. Untuk peraturan pembeliannya juga kita ubah menjadi persediaan bahan penolong. Perhatian, panggilan terakhir nomor pesawat Lion Airlines Dengan nomor penerbangan penerbangan JT kita lanjut ke gula pasir. Gula pasir buat bahan baku. Ini kita lanjut ke stok. Terima kasih. Kemudian Your stoknya kita attention, kasih please. This 50. is the final call for Untuk passengers on satuannya gula pasir itu kilogram. on flight number Biaya satuannya JT 10.500. One aircraft immediately to gate B4. Thank you. Jumlah $10.500. Oke, kemudian lanjut. Kemudian kita lanjut ke jangan lupa simpan. Kemudian lanjut ke keju. Keju bahan baku, stok, tambahan untuk kuantitasnya 1. Ini balok, 1 balok. Untuk satuan keju itu sendiri 12.000. 70.000. Kemudian jangan lupa simpan. Lihat lagi persediaannya. Lanjut ke kelapa. Kelapa bahan baku, kemudian masukkan stok. Untuk stoknya kelapa sendiri ada 7. Satuannya butir. Kalau bikin enggak. Kemudian biaya satuannya 7.000. Kemudian Kemudian jangan lupa simpan. Simpan lagi, habis itu kita masukin mentega. Mentega bahan baku stok. Untuk stok yang mentega kita masukkan 15. Untuk satuan yang mentega sendiri itu menggunakan kilogram.
penerbangan JN 656 Untuk harga satuannya 44.000. Kemudian jangan lupa disimpan. Dan habis mentega kita lanjutkan untuk minyak goreng. Minyak goreng itu bahan masukkan bahan baku. Ini untuk stoknya kita masukin. Minyak goreng 7. Untuk satuan minyak goreng sendiri kilo. Untuk biaya satuannya 9.000. Ini jangan lupa simpan. Dan habis setelah minyak goreng, masukkan lagi bahan baku ini stok. Untuk stoknya kita tambahkan 5. Ini 5. Untuk satuannya kita masukin egg. Untuk biaya satuannya 13.300. Ini lanjut, jangan lupa simpan. Kita masukin selai. Selai itu bahan baku, masukin stoknya. Untuk satu ada 5 kuantitas. Kemudian selai satuannya kilogram. Kemudian biaya satuannya, harga satuannya dia adalah 13.000. Ini lanjut dan jangan lupa simpan. Beginikan dia. Setelah selai kita masukin telur. Untuk telur sendiri ada berapa tipe persediaan bahan baku. Stoknya kita masukin. Untuk kuantitasnya ada 14. Untuk satuannya ada 1.000 kilogram. Untuk biaya satuannya telur itu adalah 13.500. Oke, kemudian simpan. Setelah itu kita masukkan di terigu. Terigu sendiri itu merupakan tipe persediaan bahan baku. Dan untuk stoknya kita masukin untuk kuantitasnya 4.000. Untuk satuannya kilogram. Untuk biaya satuannya 8.000. Oke, kita lanjutkan. Jangan sampai salah, kita periksa lagi. Jasa sudah beres, kita akan lanjutkan mata asli tetap. Kita mulai dari kategori aset tetap terlebih dahulu. Kita intip aset tetap yang ada dalam tempe harum roti. Kita bisa tanah, kemudian bangunan, simpan, dan peralatan. Kalau enggak bisa aja. Kategori aset selanjutnya kita bisa dengan memasukkan aset. Kepada tetap untuk namanya itu pertama kita Your attention please. Passengers Lion Airlines on flight number JN
Yeah, so the base is in Tanjung Pandan. Please proceed to boarding lounge trains B three. Thank you. Nah, Be safe. ininya itu Jangan pasti tanggal 1 Mei 1998. Untuk tanggal pakainya sendiri tanggal 2 Mei juga 1998. Kita masukkan kodenya itu ada FA 01. Tadi garis belakangnya Tapi saat ini di sini kita pilih kita salah kemudian isi kategori aset Pegang dulu. pesawat. Oh, kategori asetnya itu masuk ke tanah. Kemudian ini masuk ke ekuitas. Kita saldo amal. Kemudian kita masukkan itu 30. Ini jangan lupa dilanjutkan. Dan simpan. Yang kedua ada bangunan. Bangunan 3112 untuk tanggal pakainya juga 3112 kemudian masukin kemudian kita kalau kita tidak perlu metodenya menggunakan metode garis lurus. Umur asetnya adalah 20 tahun. Akun asetnya kita pilih gedung pabrik. Untuk akun akumulasinya penyusutan gedung pabrik. Beban penyusutannya kita bisa pilih yang overhead pabrik dibebankan. Kalau kemudian kita lanjutkan kategori aset, kita pilih bangunan, dan yang terakhir akun pengeluarannya kita catat di ekuitas. Saldo awal senilai 70 juta. Yang simpan. Kemudian ada peralatan. Tadi kita masukin residunya dulu. Untuk nilai residunya kita masukin 10 juta. Oke, kemudian jangan lupa simpan. Kan tadi di peralatan kita masukkan tanggal 31/12/2009. Begitu juga di tanggal pakainya
3102 2009. Untuk kodenya FA03. Oke, untuk informasi umumnya, aset tidak berwujud tidak perlu kita centang. Kita juga tetap memantau di garis lurus kuantitatifnya 1, umurnya 4 tahun. Sini kita gunakan peralatan pabrik. Ini akumulasi nilai dibebankan. Jadi oleh sisanya hanya 3 juta. Sini kita menggunakan peralatan. Ini di sini juga kita masukin atas. Ini kita masukin 51. Jangan lupa simpan. Selanjutnya kita akan masukkan mesin. Ya enak. Ya. Kembali ke sini. Nah, untuk transaksi pertama, mungkin langsung fokus ke transaksi manufaktur. Manufaktur itu ada pada tanggal 15. Nah, ini dia. Di sini mulai dari transaksi 15, 16, dan 17, dan seterusnya. Seperti apa penyelesaiannya? Nah, sebelum kita membuat menu produksi sejumlah 6.500 pieces, kita pengadaan bahan baku terlebih dahulu. Kita melakukan pembelian. Kita buat faktur pembelian. Kemudian pemasoknya adalah toko Haji Yoyo. Tanggalnya ada di 9 September 2022. Lalu faktur pembeliannya di sini PK kemudian kita akan masukkan barang-barang apa saja yang kita butuhkan. Di sini ada terigu, kebutuhannya adalah 90 kg, harga satuannya adalah 8.000. Kemudian kita lihat totalannya, kemudian lanjutkan. Ini bisa dilanjutkan sendiri sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian ada cakra kembar. Itu untuk kuantitasnya sendiri ada 6 bal. Kemudian harganya 129.500. Kemudian kita sesuaikan jumlahnya, lanjut. Kemudian bisa masukin gula pasir.
Untuk kuantitasnya ada 40. Untuk harganya 10.500. Lanjutkan. Kemudian ada telur 28 pieces. Untuk harganya 13.500. Kemudian lanjutkan. Habis telur kita bisa masukin ragi. Untuk ragi ada 10 pak. Untuk harganya 13.300. Kemudian lanjutkan. Minyak goreng. Minyak goreng ada 14 kilo. Untuk harganya 11.000. Kemudian lanjutkan. Kemudian mentega. Mentega 30 kilogram. Untuk harga mentega ada 44.000 per kilogram. Dan lanjutkan. Kemudian masukin kelapa. Kelapa itu ada kuantitasnya 14. Untuk harganya 7.000. Dan coklat bubuk 10. Untuk harga satuannya ada di 12.400. Kemudian lanjutkan. Dan ada keju. Keju 2. Untuk harganya 70.000. Kemudian lanjutkan. Habis keju ada garam. Untuk garam itu menggunakan 2 pak. 2 pak dengan harga 1 paknya 3.000. 1 paknya 3.000. Kemudian ada selai. Selai 10 kilo. Untuk harganya 13.000. Kemudian lanjutkan. Maaf, tadi saya sudah memasukkan beberapa database, tapi saya sudah melanjutkan di tanggal 13 sampai transaksi 15 dan saya salah tidak merekamnya tadi, dan mungkin saya akan melanjutkan di sini dengan melanjutkan manual mulai tanggal 15. Kemudian saya akan melanjutkan. Untuk tutorialnya tadi saya sudah bacakan juga, mungkin terekam. Kemudian harusnya memasukkan plastik ya. Nah, di sini semua kita udah masukkan yang butuhkan, tidak ada diskon, dan sudah diisikan apa yang perlu diisikan, ada nomor faktur, dan lalu di sini pilih akun perkiraan. Untuk plastik itu
Masuk ke perlengkapan. Perlengkapan pabrik jumlahnya adalah 100.000. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan. Dan kita ke proses. Kita langsung melakukan pembayaran. Di sini kita masuk. Maaf, nomor faktur belum diisi. Harusnya sudah ya tadi ya. Kita masukkan nomor faktur. Kemudian kita proses, lanjut ke pembayaran. Kemudian kita pembayarannya itu dari kas di tangan. Kemudian kita hitung, kita sesuaikan nomor buktinya, kita bisa samakan di sini ya. PK 02 untuk waktunya 9 September 2022. Sembilan September tadi kita masukin tanggal, kemudian simpan. Kita lihat di transaksi 17. Di sini produk jadinya diselesaikan pada tanggal 11 September 2012 dengan dokumen M02 dari perintah kerja. Kita akan lanjut ke penyelesaian barang jadi.